Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bakal calon Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mulai mempertimbangkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wakil Presiden. Cari keadilan untuk 135 korban tragedi Kanjuruhan. Seorang Aremania rela bersepeda dari Malang menuju Jakarta. Puluhan orang ditangkap karena mengkeroyok seorang remaja dan merusak sepeda motor di Grombongan. Sebanyak 25 orang ditangkap aparat Polres Grobogan karena melakukan pengeroyokan di 2 tempat sekaligus. Sebelumnya, para pelaku menggelar konvoi sambil menggeber-geber motornya sehingga menimbulkan kegaduhan. Pengeroyokan ini dilakukan di Jalan R. Suprapto, Purwodadi. Seorang remaja yang sedang nongkrong di tepi jalan dikeroyok dan dibacok sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Sebelum pengeroyokan terjadi perselisihan karena konvoi dilakukan para pelaku menimbulkan kebisingan dan kegaduhan. Perselisihan berujung pengeroyokan di Jalan R. Suprapto, Purwodadi terjadi pada Selasa dini hari. Beberapa jam sebelumnya mereka sudah berbuat ulah di wilayah Kecamatan Karangrayung. Mereka merusak sejumlah motor dan mengeroyok warga dengan benda tumpul. Kejadiannya adalah sekelompok pemuda ini berkonvoi di jalanan dan ini juga sempat viral di media sosial, dan kemudian mereka pada saat konvoi menemukan ada salah satu yang ternyata masih anak-anak di bawah umur. Kemudian terjadi perselisihan dan dikeroyok. Di TKP di Suprapto, korban luka senjata tajam. Kemudian TKP di Karangrayung terjadi perusakan sepeda motor dan juga luka-luka pukulan benda tumpul. Dari 25 orang yang ditangkap, 11 diantaranya masih di bawah umur. Polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk membuktikan keterlibatan mereka. Jika memang terlibat, mereka akan ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Krisis air bersih sebagai dampak musim kemarau tidak hanya dialami warga di daerah pedesaan. Warga perkotaan pun turut merasakan krisis air bersih seperti yang terjadi di Kota Tegal. Sudah hampir 2 bulan ini warga di sejumlah kelurahan di Kota Tegal kesulitan air bersih akibat kemarau. Alhasil air bersih yang didistribusikan oleh perusahaan daerah air minum langsung diserbu warga di Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Warga berebut mengisi ember, jerigen atau wadah lainnya yang mereka bawa. Kemarau mengakibatkan debit sumur-sumur warga berkurang dan airnya tercemar saluran air sehingga tak bisa dikonsumsi untuk memasak atau minum. Tak hanya sumur, jaringan air bersih milik PDAM pun kerap mati akibat adanya kerusakan pada pipa PDAM di wilayah hulu. Kondisi ini menyebabkan ribuan pelanggan PDAM ikut terdampak krisis air bersih. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli dari pedagang air keliling dengan harga Rp3.000 per jerigen. Iya, buat mandi. Kalau yang biasanya punya itu pakai buat mandi. Kalau yang pakai bor, kalau kering kayak gini kan nggak keluar mesti ya? Airnya bau, Pak. Bau. Ini memang ada kerusakan dari PDAP di depan Vicky. Sampai sekarang hampir 1 bulan itu belum terselesaikan. Dikarenakan titik bocornya itu belum ketemu. Pemerintah Kota Tegal secara bergiliran akan mendistribusikan air bersih ke sejumlah kelurahan yang terkategori sebagai daerah rawan krisis air bersih. Data BPBD, sebaran daerah rawan air bersih ada di 4 kecamatan, yakni Tegal Selatan, Tegal Timur, Tegal Barat, dan Kecamatan Margadana. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal.
Kontingen Wusu Grobogan berhasil menyabet 3 medali emas di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ke-16 tahun 2023. Atlet Wusu Grobogan yang lolos ke babak kualifikasi berhasil menunjukkan penampilan terbaiknya. Di perlombaan lainnya, ganda campuran tenis Kabupaten Blora berhasil meraih medali emas. Dan atlet Blora berhasil mengalahkan atlet Surakarta. Setelah lolos babak kualifikasi, 3 atlet Wusu Grobogan menunjukkan penampilan terbaiknya pada ajang Porprov ke-16 tahun 2023 di Gedung Anugerah Sarana Jaya Rembang. Mereka adalah Bayu Pedi Putri di kelas 48 kg putri, Ragesta Ganang Pangestu di kelas 60 kg putra, dan Puja Riaya di kelas 75 kg putra. Ketiga atlet asal Grobogan ini bisa bermain bagus dan mendapatkan poin maksimal mengungguli lawannya. Ketiganya berhasil menyabet medali emas. Kita mendapatkan 3 emas di nomor santa, sedangkan di lianya kita belum berhasil. Di kelas apa aja, Pak? Di kelas plus 75 ya? 48, putri 60 sama 75. Di ajang lomba lainnya, pasangan atlet tenis Kabupaten Blora, Nur Rosida Mega dan Ahmad Akbar berhasil mengalahkan pasangan Latifa Amalia dan Mamang Priyanto asal Surakarta. Pertandingan tenis ganda campuran yang berlangsung di Gor Mustika Blora berlangsung seru. Namun atlet Surakarta harus mengakui kekuatan atlet Blora dengan skor 8-6. Setelah perjuangan panjang dari mulai TC dan lain-lain sampai di perjuangan Prof, akhirnya kami berdua bisa merengkuh medali emas Prof ganda campuran dan ini rasanya sangat luar biasa ya. Atlet Blora sebenarnya sempat grogi saat bertanding, namun dukungan dari supporter membuat mereka bangkit sehingga bisa menyelesaikan pertandingan dengan hasil yang memuaskan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan dan Blora. Pemerintah Kota Semarang terus berupaya dalam menurunkan angka stunting maupun mencegah resiko stunting pada anak-anak. Upaya mempercepat penurunan kasus stunting pada anak-anak salah satunya dengan meresmikan rumah pelita dan rumah anak yang sigap berada di Kelurahan Bandar Harjo, Semarang Timur, Kota Semarang. Pembangunan rumah sigap ini sebagai wujud komitmen Pemkot untuk mencegah resiko kasus stunting yang ada di ibu kota Jawa Tengah. Di rumah sigap ini nantinya akan dilakukan penanganan kepada anak-anak yang beresiko stunting dan penanganan kepada ibu-ibu hamil yang beresiko stunting. Dipilihnya Kelurahan Bangun Harjo dikarenakan wilayah Tanjung Mas dan Kemijen memiliki kasus stunting yang masih tinggi. Dengan rumah pelita, di mana rumah sigap ini lebih banyak bagaimana melakukan penanganan pra-stunting atau anak-anak yang risiko stunting. Kemudian di rumah pelitanya ini penanganan untuk